Apakah ini yang dinamakan kena gampar pas lagi tidur pules? Rismon, mimpinya mau telanjangi Dirtipidum, Bareskrim Polri. Tapi yang ada malah kena pukulan telak. Ibarat senjata makan tuan. Aduh, 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 aduh. Gimana nih teman-teman? Sebenarnya sih si Rismon tuh ngomong saya telanjangi Bareskrim tuh ngomong saya justru dia ditelanjangi. Kesimpulannya pasti kalah telak gitu ya, apapun hasilnya, karena memang tadi sempat Dirtipidum melirik saya ke belakang waktu saya berpresentasikan seolah-olah memohon ampun Bapak. Sok yakin banget. Ini Rismon heboh banget di depan media ya. Tapi kenyataannya teman-teman, kenyataan pahit yang dihadapi oleh Rismon, Roy Suryo, Dr. Tifa, siapa lagi orang-orang itu. Tahu kan sekarang polisi telah menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Artinya teman-teman, sebentar lagi bakalan ada yang tersangka, bakalan ada yang mengenakan rompi orange. Tapi mari kita tunggu, apakah nama Rismon ini muncul? Tapi kemungkinan besar sih. Iya, seolah-olah ampun Bang, cukup lah Bang, jangan kulitin terus Bang, ampun Bang. Ini sebenarnya sih si Rismon tuh ngomong saya telanjangi Bareskrim tuh ngomong saya justru dia ditelanjangi. Itulah jadi susahnya sekarang ini ya, apa yang tercetak di dalam publik itu kan apa yang disedengungkan oleh mereka di media itu. Nah itu, berbeda halnya yang terjadi pada saat itu. Berbeda pula yang disampaikan ke publik, ke media. Sekalipun mereka kalah telak digelar perkara khusus, tetapi di awak media, di depan publik, seolah-olah merekalah yang keluar sebagai pemenang. Kasihan orang-orang ini teman-teman. Terus yang sangat penting saya juga mengatakan, sepanjang itu tidak pernah dihadirkan ijazah asli, maka itu tidak bisa dianggap perkara selesai. Karena sesuai ketentuan pasal 185 KUHP yang namanya proses pembuktian itu harus di depan persidangan. Dan hingga gelar selesai yang harusnya 1 jam menjadi 2 jam karena selesai pukul 2 lebih, itu tidak pernah ada ijazah. Taufik mengatakan teman-teman, selama ijazah asli tidak dihadirkan, maka perkara tidak akan selesai. Kok ngotot banget ya? Kok buru-buru amat ngelihat ijazah asli daripada Pak Jokowi? Sabar dikit kenapa? Tunggu masuk ke pengadilan dulu di detik akhir. Barulah nanti Pak Jokowi menunjukin sendiri di depan mata kalian. Maka saat itu hanya penyesalan, jeritan, minta ampun. Tetapi sudah terlambat. Seperti yang kita tahu kan Pak Jokowi sudah dalam mode war. Nggak ada tuh pengampunan. Nggak ada tuh mediasi kepada kalian-kalian. Nggak ada ampun. Proses hukum ini terus berjalan. Sampai ada nanti yang berpisah sama keluarga. Sampai ada tentunya yang masuk jeruji besi. Jadi kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi, kehebohan-kehebohan di media sosial bakalan selesai. Dan bagusnya Indonesia jadi kembali adem. 8 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi malam, maka terhadap laporan polisi yang pertama, pelapornya adalah Saudara Insinyur HJW. Dalam proses penyelidikan yang sudah dilakukan, dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan ya
Hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Wah, bakalan makin seru. Ini ya, dari penyampaian tadi. Ini atas laporan pribadi Pak Jokowi. Aduh, gimana enggak makin ketar-ketir, panas dingin. Orang-orang ini dipastikan udah nggak bisa tidur pules. Bakalan sesek, semakin terpojokan saja ya. Orang-orang ini meskipun klaim-klaimnya seperti Rismon tadi mengatakan menelanjangi Dirtipidum. Padahal kenyataannya orang-orang ini berada di fase stres berat akibat menghadapi perkara ini. Ya sudahlah, nikmati semua ulah perbuatan kalian. 3 identitas ijazah baru itu identik semuanya, tapi dibandingkan dengan ijazahnya Jokowi tidak identik. Maka kesimpulannya seharusnya dari pertemuan atau gelar perkara ini adalah ijazah Joko Widodo tidak identik dengan yang asli. Itulah dorongan kita supaya terus diproses menuju penyidikan, dibawa ke pengadilan, dan Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya, pemakaian gelar palsunya, sampai masyarakat rakyat bangsa Indonesia tahu bahwa kita pernah dipimpin oleh presiden selama 10 tahun dengan ijazah yang palsu. Adili Jokowi. Adili Jokowi. Aduh, berarti udah sesuai dengan harapan Rizal Fadilah ya. Kalau kasus ini sudah naik tingkat ke tingkat penyidikan. Aduh. Apakah sekarang ini merupakan kabar gembira buat Rizal Fadilah atau malah kebalikannya? Malah semakin ketar-ketir, panik total. Ini di sini bakalan lebih sengit lagi, teman-teman. Pertarungannya lebih sengit lagi. Apakah suara lantang dari Rizal Fadilah ini masih sama di hari-hari ke depan? Mari kita tunggu, teman-teman. Mari kita pantau saja. Surat kepada Presiden Prabowo Subianto, artinya kita sudah izin kalau beliau diam, kalau pemerintah diam, mohon izin, kami akan bawa ke level internasional. Gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian? Dokter Tifa mengatakan kasus ini, perkara ijazah Pak Jokowi, dibawa ke hukum internasional. Aduh. Jadi teringat ketika beliau ini, Ibu Dokter Tifa ini berbahasa Inggris. Beberapa waktu yang lalu ya, yang sempat heboh. Undang-undang. Ada. Tapi sok banget. Mengancam akan membawa kasus ini ke dunia internasional. Kami akan memandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB, kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada special reporters, juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kita biarkan saja ya teman-teman. Kita biarkan saja. Mereka mau melakukan apa silahkan. Tapi hukum di sini tetap berjalan. Hukum yang berlaku di NKRI tetap berjalan. Ini sih kalau menurut saya ya, nggak benar-benar terjadi. Cuma gagahan-gagahan semata dari Dokter Tifa. Nggak mungkin beneran. Mustahil hal ini terjadi. Yang ada ini ya, mending ibu siap-siap saja dah. Pamit baik-baik sama keluarga. Karena di hari-hari depan nggak tahu saja kapan kan tiba-tiba ada layangan surat
dari polisi sebagai tersangka. Aduh, gimana nggak ada dikduk nggak tuh? Pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah, tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Bahkan pemerintah bertendensi untuk melindungi para pembohong. Ngapain? Ngapain pemerintah melindungi kalian? Emang apa yang terjadi? Hadapi dong dengan gentle proses hukum ini. Jangan mengaku-ngaku didiskriminalisasi. Jangan playing victim dah. Kalau sudah begini, kok keluar ya kata-kata yang seperti ini? Menipu negara Indonesia ini. Jadi kita akan menggunakan berbagai instrumen internasional yang relevan tentu saja. Artinya kita nggak seperti Rembo kepada level. ada gimana dah, terserah kalian menilainya daripada omongan-omongan Ibu Dokter Tifa yang satu ini, teman-teman. Kalau kita lihat sih rekam jejak daripada Dokter Tifa ini, apalagi di media sosial pribadinya kan banyak sekali di sana membanjir, banyak sekali nyinyiran demi nyinyiran terhadap Pak Jokowi dan keluarga. Sepertinya rasa-rasanya di mata Dokter Tifa semua yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga salah total. Aduh. Gimana teman-teman? Menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita lihat bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.